Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Borneo Amarta, NPM 187440005 dari program studi D4 Teknologi Pembenihan Ikan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang bahan obat kimia yang masih diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam budidaya perikanan. Yang kedua, pengujian sampel darah. Yang ketiga, perbanyak probiotik. Yang keempat, metode pengobatan dalam perikanan. Dan yang kelima yaitu pengujian biosai. Baiklah, yang pertama yaitu bahan obat kimia yang masih diperbolehkan dan tidak diperbolehkan lagi dalam perikanan. Pada budidaya perikanan, baik budidaya ikan maupun udang, dapat dipastikan tidak akan terlepas dari penggunaan bahan obat kimia yang bertujuan untuk mencegah dan melakukan pengobatan. Obat-obat yang digunakan tentunya memiliki dosisnya masing-masing, mulai dari yang rendah hingga yang tinggi dan tergolong obat keras. Obat keras ini dikhawatirkan meninggalkan residu yang berbahaya bagi manusia dan berakibat pada produk perikanan Indonesia berisiko tidak bisa ekspor karena beberapa negara memiliki peraturan untuk tidak menerima komoditi yang memiliki obat-obat tertentu. Penolakan tersebut bukan serta-merta tidak memiliki alasan. Pasalnya beberapa obat berdampak buruk bagi kesehatan apabila dikonsumsi. Berikut ini adalah contoh beberapa obat yang masih diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, dan obat bebas. Ini yaitu merupakan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 52/52 Kepmen KP 2014 tentang klasifikasi obat. Yang pertama yaitu obat keras yang diperbolehkan. Obat ini yang menjadi obat keras yang diperbolehkan yaitu dari golongan obat tetrasikilina, makrolida, dan quinolon, serta golongan antelementik, zat pewarna, hormon, dan vaksin. Obat keras yang dilarang yaitu golongan dari amenvikinol, vinikol, nitromoimizole, nitrofuran, dan makrolida, polipeptida, dan lain-lain. Obat bebas terbatas yaitu terdiri dari desinfektan dan antiseptik. Obat bebas terdiri dari imunostimulan, probiotik, prebiotik, simbiotik, obat alami, enzim, dan asam organik. Obat bebas yaitu obat yang masih diperbolehkan dalam perikanan dan dosisnya tidak ditentukan, tergantung dengan kebutuhan para petani tersebut. Sedangkan jika obat keras yang diperbolehkan yaitu obat keras yang masih diperbolehkan namun dosis telah ditentukan oleh peraturan kementerian sehingga obat tersebut tidak mempengaruhi atau meninggalkan residu pada ikan yang kita budidayakan. Sekian materi penyampaian tentang bahan obat kimia yang masih diperbolehkan dan tidak diperbolehkan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan terima kasih. Yang kedua yaitu pengujian sampel darah. Perhitungan kadar hematroktit dinyatakan oleh Anderson dan Siwiecki tahun 1993, yaitu sampel darah diisap dengan tabung mikrohemotroktit hingga mencapai 3/4 bagian tabung. Ujung tabung ditutup dengan kristoseal sedalam 1 cm sehingga terbentuk sumbat kristoseal. Tabung mikrohemotroktit yang telah berisi darah di sentrifuge dengan kecepatan 3500 rpm selama 15 menit. Pengukuran nilai kadar hematroktit dilakukan dengan membandingkan volume padatan sel darah merah dengan volume total darah dengan skala hematroktit, di mana ditentukan sebagai berikut perhitungannya. Metode perhitungan total leukosit dijelaskan oleh
Blaxhall dan Daisley 1973 bahwa sampel darah dihisap dengan pipet yang berisi bulir pengaduk warna putih hingga skala 0,5. Kemudian larutan truks ditambahkan hingga skala 11. Pengadukan dilakukan dalam pipet dengan cara mengayunkan tangan yang memegang pipet seperti membentuk angka 8 selama 3-5 menit sehingga darah tercampur rata. Tetesan pertama larutan darah pada pipet dibuang, kemudian diteteskan sampel darah pada hemositometer, kemudian ditutup dengan gelas penutup. Jumlah total leukosit dihitung sebanyak 5 kotak dengan rumus sebagai berikut. Jumlah sel leukosit terhitung dikali 50 sel per milimeter kubik. Perhitungan diferensial leukosit yaitu limfosit, monosit, dan neutrofil dengan pengamatan preparat ulas darah. Metode pembuatan preparat ulas darah yang dijelaskan oleh Anderson dan Swirsky 1993 adalah gelas objek yang digunakan direndam dalam metanol terlebih dahulu untuk menghilangkan lemak yang menempel. Kemudian pada darah selanjutnya yaitu ambil gelas objek kedua, kemudian diletakkan pada gelas objek pertama yang terdapat sampel darah dengan sudut 45 derajat dari gelas objek pertama. Geser gelas objek pertama ke belakang hingga menyentuh sampel darah, kemudian gelas objek kedua digeser berlawanan arah sehingga membentuk lapisan tipis darah. Setelah itu ulasan darah dikeringkan atau diangin-anginkan. Ulasan darah yang sudah kering difikasi dengan metanol selama 8 menit, lalu kering, udarakan. Ulasan darah selanjutnya diwarnai dengan pewarna Gemsa selama 15 menit. Preparat darah dibilas dan dicuci dengan aqueous atau air mengalir. Jenis leukosit diamati dari 100 jumlah sel terhitung. Metode perhitungan indeks fagositosis yang diungkapkan oleh Anderson Swirsky bahwa sampel darah 50 sel diambil kemudian dimasukkan dalam micrometer plate suspensi Streptococcus aureus dalam PBS. Ditambahkan kemudian larutan dihomogenkan dan diinkubasi dengan suhu ruangan selama 20 menit. Sampel darah 10 ml diambil untuk sediaan ulas darah kemudian dikeringkan. Filtrasi preparat ulasan darah dengan metanol selama 8 menit, kemudian dikeringkan dan diudarakan. Rendam preparat ulasan dalam pewarna Gemsa selama 15 menit, kemudian cuci dan bilas dengan aqueous. Lalu jumlah sel darah menunjukkan fagotesis dihitung dari 100 sel fagosit yang teramati. Yang selanjutnya yaitu perbanyakan prebiotik. Probiotik merupakan organisme yang sifatnya menguntungkan bagi inangnya serta mampu membantu memperbaiki kualitas lingkungan perairan. Untuk mengembangkan perbanyakan probiotik ini menggabungkan antara bahan prebiotik dan dengan bakteri probiotik dengan bahan-bahan sebagai berikut: jahe, kunyit putih, temulawak, gula merah, susu segar, dedak, molas, buah nanas, dan air, serta alat-alatnya drum, alat penghalus, alat pemanas, dan botol plastik. Cara pembuatan yaitu siapkan alat dan bahan, timbang seluruh bahan dengan formulasi yang ditentukan, haluskan dengan alat penghalus, lalu setelah itu masukkan ke drum, rebus air hingga mendidih dan masukkan ke drum, diamkan selama 2 hari. Lalu masukkan starter probiotik Lactobacillus. Selanjutnya yaitu tutup drum dan fermentasi selama 1 bulan. Setelah 1 bulan dapat dipanen probiotik tersebut dan dikemas dalam botol plastik. Yang selanjutnya yaitu materi tentang metode pengobatan. Pengobatan merupakan alternatif terakhir setelah usaha pencegahan yang dilakukan gagal. Teknik ini relatif mudah dan hasilnya cepat terlihat, tetapi apabila dilakukan dengan prosedur yang keliru berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, kesehatan manusia, dan resistensi bakteri. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengobatan ikan, yaitu pertama, ketepatan kita mendiagnosa penyakit ikan, yang kedua, jenis dan obat yang digunakan, yang ketiga, kemudahan memperoleh obat, yang keempat,
waktu luruh obat yang pendek. Yang kelima, kemungkinan keberhasilan dalam pengobatan. Yang keenam yaitu teknik atau aplikasi yang diterapkan dalam pengobatan. Cara pengobatan ada 4, yaitu perendaman melalui pakan atau oral, yang ketiga penyuntikan, dan yang keempat oles. Yang saya dapatkan dari jurnal yang ini yaitu efektivitas ekstrak lidah buaya atau aloe vera untuk pengobatan infeksi Aeromonas hydrophila pada ikan lele Dumbo atau Clarias sp melalui pakan. Dari seorang penulis, Iqmal Kamaludin, skripsi. Langkah selanjutnya yaitu dalam pengobatan melalui pakan ini adalah dengan mengekstrak lidah buaya yang telah ditimbang, dicampurkan dengan putih telur sebanyak 2% dari bobot pakan dan diaduk hingga merata pada sebuah mortar. Setelah itu jumlah pakan ditimbang sesuai dengan kebutuhan untuk masing-masing perlakuan ke dalam mortar, lalu diaduk merata menggunakan sendok makan. Pakan yang telah tercampur merata dengan ekstrak lidah buaya selanjutnya dikeringkan, lalu diudarakan dan dimasukkan dalam freezer dengan suhu kurang lebih min 20 derajat Celcius. Pakan tersebut telah siap digunakan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemberian ekstrak lidah buaya yang tercampur dalam pakan berpengaruh positif terhadap peningkatan derajat kelangsungan hidup dan penyembuhan luka pada ikan lele Dumbo yang terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophila. Dosis yang digunakan yaitu 40 ppt, merupakan dosis yang efektif digunakan untuk mengobati ikan lele tersebut. Dari yang ini yaitu menggunakan metode pengobatan oral atau dari pakan. Yang selanjutnya yaitu pengujian biosai. Pada jurnal ini saya mengambil yang materi selanjutnya yaitu materi tentang pengujian biosai. Reis dan Oshida tahun 1987 menyebutkan bahwa uji toksisitas atau biosai dilakukan untuk mengukur efek dari satu atau lebih bahan pencemar dari suatu atau lebih spesies organisme. Uji biosai dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat toksitas limbah cair industri tapioka yang diperlakukan terhadap ikan nila. Uji limbah ini yang selanjutnya yaitu uji biosai atau pengujian biosai. Reis dan Oshida tahun 1987 menyebutkan bahwa uji toksitas atau biosai dilakukan untuk mengukur efektivitas dari suatu atau lebih bahan pencemar dari satu atau lebih spesies organisme. Pada materi kali ini saya mendapatkan materi dari jurnal dengan judul Uji Biosai Limbah Cair Tapioka dengan Penambahan Biofokulan atau Aligenes latus terhadap ikan nila yang ditulis oleh Yuli Retnani. Adapun uji biosai limbah cair tapioka terhadap ikan nila atau Oreochromis siloticus, yang pertama persiapan percobaan. Sebelum percobaan dilaksanakan, wadah pengujian akan digunakan disinfeksi dengan cara merendam larutan pK 20 ppm. Selama pengujian berlangsung, media diberi aerasi sehingga kadar oksigen terlarut tidak pernah berada di bawah 70%. Selain itu, karakteristik fisik dan kimiawi media uji selama pengujian harus berada di ambang kondisi yang baik. Yang selanjutnya yaitu ikan uji. Ikan uji yang dipelihara sebaiknya dengan pemberian pakan yang cukup bergizi. Dengan percobaan, ikan uji ditempatkan dalam suatu wadah pengujian selama 1 hari tanpa diberikan pakan untuk keperluan pencobaan toksitas substable. Sejumlah ikan uji dipelihara dalam bak cadangan yang berisi media sesuai dengan konsentrasi yang digunakan dalam pengujian tersebut. Ikan-ikan dalam bak cadangan diperlukan sama dengan ikan dalam wadah uji, misalnya dalam pemberian pakan atau pergantian media uji. Media uji
yaitu merupakan limbah cair industri tapioka ya dengan konsentrasi tertentu di dalam air. Pengujian toksitas limbah cair industri tapioka dilakukan selama waktu pemaparan 96 jam dan 11 taraf konsentrasi 0 sampai 100%. Dengan pengamatan berupa pencatatan kematian atau mortalitas ikan nila. Jumlah ikan uji di setiap wadah ada 8 ekor dalam 10 liter media uji. Ikan uji yang diamati segera diambil untuk mencegah pengotoran media. Pada setiap pengujian dilakukan pencatatan mortalitas yaitu 2, 4, 8, 16, 24, 48 dan 72 dan 96 jam. Pengujian diulangi jika kematian ikan dalam kontrol lebih dari 10%. Rancangan percobaan dilakukan dalam pengujian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan 11 taraf konsentrasi dan 2 ulangan. Jumlah ikan yang mati dicatat dalam waktu 8 waktu pengamatan dengan berbeda dari 2 sampai 96 jam. Selanjutnya mendapatkan nilai LC50 pada waktu pemaparan 248, 16, 24, 48, 72 dan 96 jam. Dilakukan analisis data dengan program FVL-VER 020. Hasil dan pembahasan. Uji biasa dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat toksitas limbah cair industri tip tapioka yang diberi perlakuan terhadap ikan nila. Uji limbah cair tapioka yang dipergunakan untuk uji biasa merupakan limbah cair tapioka yang telah diberikan perlakuan biofukalasi, yaitu 6 mg CaCl2 40%, 2 mg biofukulan dan 15 mg alum 5% seperti penelitian pada tahap sebelumnya. Pada penelitian ini, uji biosai terhadap LICT yang diberi biofukulasi pada ikan nila menunjukkan bahwa ikan nila masih mampu hidup dengan konsentrasi 26%, terindikasi limbah dari tapioka tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.